Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rismawati, kelas A, akan menjelaskan materi tentang teori biaya produksi dan tugas ketujuh pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu teori biaya produksi, yaitu konsep biaya. Biaya dalam ilmu ekonomi adalah kesempatan kita mengenal biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit atau explicit cost dan biaya implisit atau implicit cost. Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat, sedangkan biaya implisit adalah biaya-biaya kesempatan atau opportunity cost. Pertama, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan tenaga kerja per orang per satuan waktu. Yang kedua yaitu biaya barang modal. Ada beberapa konsep antara ekonom dan akuntan dalam perhitungan biaya barang modal. Akuntan menggunakan konsep biaya historis, itu sebabnya dalam laporan akuntansi nilai-nilai barang modal harus disusutkan, sedangkan ekonom melihat biaya barang modal sebagai biaya implisit. C. Biaya kewirausahaan. Wirausaha atau pengusaha adalah orang yang mengombinasikan berbagai faktor produksi untuk ditransformasi menjadi output berupa barang dan jasa. Dalam upaya tersebut harus menanggung risiko kegagalan. Kedua yaitu produksi, produktivitas, dan biaya. Produktivitas yang tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan biaya yang rendah. Dengan kata lain, produktivitas dan biaya mempunyai hubungan yang terbaik. Perilaku biaya juga berhubungan dengan periode produksi dalam jangka pendek. Ada faktor produksi yang tetap yang menimbulkan biaya yaitu biaya produksi yang besarnya tidak tergantung pada tingkat produksi dalam jangka panjang karena semua faktor produksi adalah variabel. Biaya juga variabel, artinya besarnya biaya produksi dapat disesuaikan dengan tingkat produksi. Ketiga yaitu biaya produksi jangka panjang dan biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang pertama yaitu biaya tetap, biaya total, dan biaya variabel. Biaya total jangka pendek atau total cost sama dengan biaya ditambah dengan biaya variabel. Yang biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Yang kedua yaitu biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Biaya marginal adalah biaya tambahan karena menambah produksi sebanyak satu unit output. Yang kedua yaitu biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah semua biaya variabel, karena itu biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya tetap, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi dan inefisiensi jangka panjang, yaitu pertama, teknologi produksi, manajemen, sumber daya manusia atau SDM. Tugas ketujuh yaitu 1. Menjelaskan definisi dan rumus jenis-jenis biaya produksi. Jenis-jenis biaya produksi yang pertama yaitu total cost. Total cost merupakan penjumlahan biaya tetap total dengan biaya variabel total. Rumus total cost yaitu total cost sama dengan total variable cost ditambah dengan total fixed cost. Yang kedua, biaya average cost. Biaya average cost adalah hasil bagi biaya total dengan jumlah produk, atau dapat juga dimaksudkan penjumlahan biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. Rumus average cost yaitu average cost sama dengan average fixed cost ditambah dengan average variable cost, atau total fixed cost dibagi dengan Q atau jumlah produksi atau quantity. Yang ketiga yaitu average fixed cost adalah pembagian Average fixed cost adalah pembagian antara biaya tetap total dengan jumlah produk yang dihasilkan pada tiap tingkat produksi.
Rumus average fixed cost yaitu average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi dengan Q atau quantity atau jumlah produk. Yang keempat yaitu average variable cost. Average variable cost adalah hasil bagi antara biaya variabel total dengan jumlah produk yang dihasilkan. Rumus average variable cost yaitu average variable cost sama dengan total variable cost dibagi Q atau quantity atau jumlah produk. Yang kelima yaitu marginal cost. Marginal cost adalah tambahan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk mendapatkan tambahan satu satuan produk pada suatu tingkat produksi tertentu. Rumus marginal cost yaitu total cost dibagi dengan Q atau quantity atau jumlah produk. Nomor 2. Bagaimana cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang? Cara meminimumkan produksi jangka panjang yaitu satu, tingkat produksi yang ingin dicapai. 2, sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Yang ketiga, dalam jangka pendek maupun jangka panjang kurva biaya average cost berbentuk huruf U. Jelaskan mengapa biaya menyebabkan sifat kurva average cost tersebut. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, biaya rata-rata average cost selalu dipotong pada titik minimumnya oleh kurva biaya marginal cost yang meningkat. Hal ini berarti bahwa jika biaya marginal cost berada di bawah biaya rata-rata atau average cost, biaya rata-rata average cost harus menurun. Adanya penyesuaian biaya baik variabel maupun non-variabel menyebabkan adanya perubahan pada kurva average cost maupun marginal cost. 4. Jelaskan hubungan antara kurva average cost, average variable cost, dan marginal cost. Hubungan antara kurva average variable cost, average cost, dan marginal cost yaitu 1. Kurva average variable cost mula-mula menurun sampai mencapai minimum titik 3 pada saat AP maksimum, kemudian menaikkan mendekati kurva average cost namun tidak pernah bersentuhan karena average cost terus menurun. Yang kedua, kurva average cost awalnya menurun sampai mencapai minimum di titik 4, setelah itu terus menaik. 3. Kurva marginal cost juga awalnya menurun hingga mencapai minimum di titik 6. Selanjutnya kurva marginal cost menaikkan dan memotong kurva variable cost dan average cost pada saat keduanya minimum titik 3 dan 4. Setelah titik itu nilai marginal cost lebih besar dari nilai average cost. Yang kelima, bagaimana bisa terjadi keadaan di mana skala tidak ekonomis? Beberapa faktor penyebab skala tidak ekonomis. Yang pertama yaitu kenaikan skala produksi yang mengakibatkan biaya rata-rata suatu proses produksi menurun atau menjadi rendah. Yang kedua, kenaikan biaya per marginal per unit output atau tambahan. Yang ketiga, penyebaran faktor produksi. Yang keempat, pemberhentian timbangan optimum produk. Yang keenam, fixed cost yang dikeluarkan suatu perusahaan bernilai 60.000 variable cost pada berbagai tingkat produksi sebagai berikut. Hitunglah total cost, average cost, average variable cost, dan marginal cost. Baik, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.